Kalau dengar kata Afghanistan, pasti yang terlintas di pikiran kalian adalah perang, Taliban, atau reruntuhan. Bener nggak? Tapi gimana kalau sebenarnya ada cerita lain di balik semua itu? Selimut Debu ini ngajak kita jalan-jalan ke sana. Bukan cuma buat ngeliat tempatnya, tapi juga buat kenal sama orang-orangnya. Dan percaya deh, buku ini bakalan bikin kamu ngeliat dunia dengan cara yang berbeda. Buku ini bukan sekedar cerita perjalanan biasa. Selimut Debu adalah pengalaman nyata dari seorang Agustinus Wibowo saat menjelajah Afghanistan, negara yang sering kita dengar sebagai pusat konflik dan perang. Tapi lewat buku ini, Agustinus Wibowo ngajak kita buat ngeliat sisi lain dari Afghanistan, seperti kehidupan masyarakatnya, budayanya yang kaya, dan perjuangan mereka yang bertahan di tengah situasi yang sulit. Dan ini dia 5 poin penting dari buku Selimut Debu karya Agustinus Wibowo. Yang pertama, Afghanistan itu nggak cuma soal perang. Sering banget kan kita tahu Afghanistan itu dari berita buruk, padahal di sana ada kehidupan yang berjalan. Orang-orang yang tetap ketawa, seni yang terus berkembang, dan budaya yang luar biasa. Agustinus sendiri cerita bahwa di sana tuh ada kafe yang nyeni banget tentang masyarakat Bamiyan yang ramah, dan tentang pedagang yang tetap gigih mencari nafkah. Afghanistan itu lebih dari zona perang. Yang kedua, perjalanan itu bukan cuma pindah tempat, tapi juga pindah cara pandang. Agustinus Wibowo ini nggak cuma sekedar traveling, tapi benar-benar nyelam ke kehidupan masyarakat di sana. Dia ngobrol dengan orang-orang dari berbagai suku, ngerasain ketegangan politiknya, sampai dia ngalamin sendiri bagaimana rasanya hidup di bawah bayang-bayang perang. Dan semakin jauh dia berjalan, makin banyak hal yang bikin dia mikir tentang hidup, rumah, dan identitas. Yang ketiga, ketahanan manusia itu luar biasa. Di tengah semua keterbatasan dan ketakutan, orang-orang di Afghanistan tetap berusaha untuk bertahan. Ada cerita tentang seorang bapak-bapak yang rela berbagi makanan ke orang asing meskipun dia sendiri dalam keadaan kekurangan. Ada juga kisah-kisah anak-anak yang tetap bermain dengan ceria di tengah reruntuhan. Semua ini bikin kita sadar kalau manusia itu selalu punya cara buat bertahan, bahkan di situasi yang paling sulit. Yang keempat, poin yang penting dari buku ini adalah bahwa media seringkali cuma ngasih satu sisi cerita. Sering banget kan lihat berita yang cuma nampilin sisi gelap dari suatu negara tanpa nunjukin bahwa di balik itu ada kehidupan yang terus berjalan. Nah, di buku ini Agustinus Wibowo membuka perspektif baru soal gimana dunia luar itu sering salah paham tentang negara-negara muslim, termasuk Afghanistan. Ini bikin kita belajar biar kita tuh nggak gampang ngejudge sesuatu cuma karena lihat dari permukaannya doang. Yang kelima, arti rumah itu bukan cuma tempat, tapi bisa jadi juga sebuah perjalanan. Karena selama perjalanannya, Agustinus Wibowo merenung apa sih itu rumah. Dia bertemu begitu banyak orang yang kehilangan tempat tinggal, tapi mereka tetap berusaha membangun kehidupan mereka lagi. Nah, di sini kita diajak buat mikir ulang. Rumah itu tempat tinggal kita atau tempat di mana kita benar-benar diterima. Jadi buku ini lebih dari kisah perjalanan. Ini adalah cerita tentang manusia, tentang harapan, dan tentang bagaimana kita melihat dunia. Di balik debu dan reruntuhan, selalu ada cerita yang hangat, ada kehidupan yang terus berjalan. Dan mungkin setelah baca buku ini, kamu bakal lebih sadar bahwa nggak semua hal bisa dilihat dengan hitam putih. Gimana menurut kalian? Ada yang udah baca juga? Share di kolom komentar ya.